Sarah? Ada apa sebenarnya dengan Sarah, Pak? Saya mau... Mau apa? Ngapain dia kesini? Saya udah jelasin semuanya di surat. Emang Bapak ngomong apa sih di surat? Saya bilang, kalau dia udah punya pilihan sendiri. Jadi saya nggak mungkin terus berhubungan sama dia, Mer. Saya juga udah ngucapin selamat sama dia, semoga dia bahagia sama Roni. Dan saya tunggu undangan perkawinannya. Sekarang udah jelas. Kenapa Sarah datang kemari? Jelas di mana, Mer? Ya jelas dong, dia tuh masih ngarepin Bapak kembali. Kelihatannya dia kecewa sekali, Pak. Dia pergi tanpa ngomong apa-apa. Cuma itu? Saya wanita, Pak. Saya ngerti perasaan Sarah. Dan saya... Kenapa kamu? Dan saya tidak mau diperlakukan seperti Sarah. Udahlah, Mer. Saya juga nggak mungkin berhubungan sama dia sampai saya bisa hidup bersama dia. Tuntutan hidupnya terlalu tinggi buat saya. Sementara saya sendiri. Saya sudah sering dengar Bapak ngomong cengeng seperti ini. Mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya ya, Pak.
ngomong sebentar Soal apa ya? mengenai hubungan kamu dan Roy. Tapi dia nggak mau lagi, Mas Sarah. Gak maunya karena apa? Dia pikir kamu sudah punya calon atau sebaliknya. Dia sudah punya pacar. Siapa tuh namanya? Bekas sekretarisnya? Mary. Tadi saya ketemu dia. Mary bilang Roy itu pura-pura aja, sandiwara doang. Deket-deketin Mary supaya saya menjauhi dia. Kenapa sih Roy kepengen kamu jauh dari dia? Menurut Mary, Roy itu nggak percaya diri kalau ketemu saya. Mungkin dia minder. Atau mungkin dia ngerasa saya lebih tinggi dari dia. Kamu pengen Roy dekat dengan kamu. Orang tipe-tipe seperti Roy biasanya baru berani mendekati wanita kalau dia sudah punya kedudukan yang bagus. Hei, apa kabar? Saya melihat foto kamu di majalah. Iya tuh Om, biasa kerjaan wartawan. Om, apa kabarnya? Ya, saya baik-baik saja. Lagi di mana nih Om? Di rumah, lagi santai ceritanya. Saya baca di salah satu majalah Asia, Raja Samuel bakal jadi yang terbesar di Asia Tenggara ya Om? Ya, sebagian perusahaan mengklaim begitulah. Kalau gitu pertokoannya bisa nyaingi Shangri-La Plaza dong Om. Ah, Shangri-La Plaza sudah payah. Banyak masalah intern yang tidak bisa diselesaikan secara tuntas. Ya akhirnya begitulah. Dengar-dengar Om lagi cari tenaga ya buat mimpin perusahaan. Memang ada dari bagian perusahaan kami yang sudah mencalonkan diri. Dan untuk sementara kita terimalah. Tapi dia banyak berpengalaman dalam soal perhotelan. Untuk menangani masalah-masalah plaza pertokoan tetap minta bantuan tenaga. Saya ada calon loh Om. Kayaknya sih orangnya oke. Namanya Roy Krishna. Menurut Om gimana? Roy Krishna. Selamat siang. Selamat siang. Saya mau ketemu Pak Franz. Nama Bapak siapa? Saya Roy. Sudah ada janji sebelumnya? Belum. Tapi saya dikasih ini 2 hari yang lalu. Saya diminta datang ke sini untuk ketemu beliau. Oh, Pak Roy Krishna. Sudah ditunggu Bapak tuh di dalam? Ya, masuk. Oh, saudara Roy Krishna. Silakan duduk dulu. Maaf, terpaksa saudara menunggu saya sebentar. Saya Franz yang mengundang Anda datang kemari. Silakan duduk. Makasih, Pak. Saudara Roy mungkin kaget kenapa tiba-tiba kita undang datang kemari. Tetapi tentu tidak akan kaget lagi setelah mengetahui apa tujuan kita mengundang Anda. Begini, saat ini perusahaan kita sedang bergabung dengan konsorsium yang menjalankan sebuah mega proyek yang terdiri dari unit-unit apartemen, hotel, perkantoran, plaza pertokoan, dan sejumlah shopping house. Nah, perusahaan kita kebagian membangun dan mengelola plaza pertokoan
yang kelak akan kita namakan Mal Rajasa. Tentang pertokoan, saya tidak berani berkata di depan Anda, karena saya yakin Anda lebih tahu tentang pertokoan, ya kan? Saya? Ya. Begini, Saudara Roy. Terus terang, kita ingin mengikuti sukses Shangri-La Plaza. Cara yang paling tepat mengajak Anda bergabung dengan kita, dengan Mal Rajasa, mengelola plaza pertokoan itu. Bagaimana pendapat Anda? Saya nggak berbuat apa-apa untuk Shangri-La Plaza, Pak. Saya cuma beberapa bulan di situ dan tinggal nerusin kerja keras Ibu Mita aja, Pak. Saudara Roy terlalu rendah hati. Kita melihatnya tidak demikian. Shangri-La Plaza ketika mencapai puncak jaya-jayanya, Anda di situ kan? Tetapi setelah Anda keluar, Shangri-La Plaza sekarang, ya toh? Tapi untuk memulai sesuatu yang baru, saya nggak yakin bisa, Pak. Jangan tergesa-gesa bilang enggak. Sering terjadi bahwa kita tidak bisa melihat kemampuan kita sendiri. Dan saya khawatir ini yang Anda rasakan sekarang. Oh, bukan. Saya terlanjur janji sama diri saya sendiri untuk memulai sesuatu dari yang kecil, Pak. Maksud Anda apa itu? Ya, toko roti tempat saya kerja. Yang punya pernah bilang ke saya kalau dia terlalu capek untuk nerusin usahanya. Dan dia punya niat untuk menyerahkan ke saya. Dan saya udah terlanjur janji menerimanya, Pak. Toko roti di mana? Di Jalan Wijaya. Toko kue Dendi persis di belakang Shangri-La Plaza. Toko roti Dendi di Jalan Wijaya. Iya, memang bukan usaha besar, tapi cukup bagus untuk saya memulai usaha, Pak. Oke. Tidak mesti dijawab sekarang. Tapi jangan lebih dari 2 minggu ya. Tapi yang jelas ada kesempatan emas. Sudah kelihatan di hadapan mata Anda. Apa salahnya Anda tidak meraihnya dan memilikinya? Pikirkan itu. Teddy, kamu tahu toko roti Dendi yang di Jalan Wijaya itu? Oh, yang di belakang Shangri-La Plaza itu? Jadi memang betul ada toko roti itu? Ada, Pak. Ya. Teddy, tolong sambungkan ke Pak Steven, saya mau bicara, ya? Baik, Pak. Kenapa kamu sih? Hah? Kalau mau ngomong, ngomong aja. Ya, sebelumnya saya ngarepin Tante jangan berpikir yang enggak-enggak. Terus terang, saya cerita ini bukan untuk pengaruhin Tante. Gimana Tante mesti terpengaruh? Hah? Kamu sendiri belum cerita. Ayo, soal apa? Tawaran kerjaan, Tante. Ada pengusaha. Saya sih belum kenal. Dia nawarin saya kerja di perusahaannya. Ya, perusahaannya tergabung dalam konsorsium yang lagi ngerencanain pembangunan apartemen, hotel, dan plaza pertokoan. Mereka butuh tenaga kerja, Tante, bagian personalia. Loh, bagus dong. Kenapa kamu mesti bingung? Sudah janji sama Tante ya, mau mengelola toko kue? Iya kan? Tante jangan mikir yang enggak-enggak dong. Wajar dong kalau Tante punya pikiran begitu. Lagi pula Tante nggak keberatan kalau kamu memilih tawaran yang lebih hebat. Jangan gitu, Tante. Bener, Roy. Tante nggak akan menghalangi karir kamu. Dan Tante nggak akan mengatur hidup kamu. Percaya deh. Cuma kamu pernah bilang mau belajar dari bawah. Kebetulan Tante punya toko kue. Nah, bekerja aja di situ. Tapi kalau kamu berubah pikiran,
ya nggak apa-apa. Sebenarnya saya lebih berat ke tante. Udah deh, pokoknya terserah kamu. Asal hati-hati. Hati-hati kenapa tante? Ya, hati-hati. Apa-apa yang didapat lebih gampang, kita harus waspada. Meskipun kita harus mensyukuri. Udah ya, tante ke kamar dulu. Iya tante. Ngapain sih kamu kesini? Kamu kok kasar banget sih, Mer? Lebih kasar mana perbuatan kamu sama Pak Roy, hah? Saya kesini juga mau bicarain masalah itu kok, Mer. Apalagi yang mesti dibicarain? Yang diperlukan adalah tindakan nyata. Bersihkan nama baik Pak Roy. Kembalikan dia ke Shangri-La Plaza. Itu aja. Jadi kalau bukan Roy, siapa yang nyuruh preman-preman itu untuk neror saya? Tugas kamu kan nyelidikin. Udah, saya mau masuk. Mary, kita selesaiin dulu deh pembicaraan kita. Atau kita mau bicara di dalam? Di sini aja. Ayo ngomong, apa lagi? Gini, saya kesini tuh mau minta kamu untuk kembali ke Shangri-La Plaza. Oke, kalau semua persoalan brengsek ini selesai, saya kembali ke Shangri-La Plaza. Mary, saya juga berharap kalau masalah ini tuh nggak ganggu hubungan kita gitu. Nggak bisa. Rey, untuk yang satu ini, saya nggak bisa misahin antara masalah kantor dan masalah pribadi. Sekarang kamu pulang aja deh. Atau saya panggil Hansip untuk ngusir kamu, hah? Pergi! Mary! Terima kasih Bung Rama. 2 atau 3 hari lagi kami akan kembali untuk menyusun perjanjian hitam di atas putihnya. Baik, terima kasih kembali. Selamat malam. Selamat malam. Siapa tante? Kayaknya kamu harus terima deh tawaran pekerjaan yang kamu ceritakan kemarin. Kenapa? Ada yang mau beli toko kue kita. Siapa tante? Mereka kasih harga bagus. Iya, mereka siapa? Ada perusahaan besar mau mengembangkan usahanya di sekitar Shangri-La Plaza. Terus mereka berminat pada lokasi toko kue kita. Gak kecepetan tante mutusin. Belum putus kok. Tante masih menguji kesanggupan mereka. Tante minta dibayar di muka 100%. Kalau mereka sanggup, tapi kalau mereka nggak sanggup, ya nggak jadi. Gampang aja kan? Perusahaannya Bonafit nggak tante? Yang kamu bilang Bonafit itu yang bagaimana? Punya nama besar. Zaman sekarang punya nama besar bukan jaminan. Yang penting mereka bayar cash, itu namanya Bonafit. Kok tiba-tiba aja tante ngelepasin? Kan toko kue kita lagi maju-majunya. Tante kan udah bilang, tante ini udah capek. Tante mau serahkan ke siapa? Anak-anak tante semua tidak mau meneruskan. Mereka semua punya perusahaan yang lebih menguntungkan. Tante serahkan pada kamu, kamu bilang mau. Tapi nyatanya akhir-akhir ini kamu ragu-ragu. Saya nggak ragu-ragu tante. Jangan nipu diri sendiri. Dari pandangan mata kamu kemarin, tante tahu kamu mau menerima pekerjaan itu. Tapi saya nggak mau cuma gara-gara saya tante jual tokonya. Sudahlah, jangan nyalahkan diri sendiri. Kalau tante nyatanya mau buka usaha lagi, ya buka lagi. Yang jelas dari hasil penjualan toko itu. Kalau mereka serius, tante bisa buka 3 kali lebih besar dari toko itu. Roy, selamat bekerja ya. Makasih Pak.
Lu dulu kerja di mana sih? Nggak kerja, di rumah aja. Di sini baru pertama sekali kerja. Iya, habis daripada bengong di rumah. Terus kalau lo? Oh, gue dulu pernah kerja di pabrik. Tapi gue nggak suka. Atasannya selalu gangguin gue. Diganggu? Diganggu gimana? Itu, gue suka diajak ke hotel untuk tidur. Ya, terus? Suka pantat gue dicolek-colek. Dih, amit-amit. Terus lo tahu kerja di sini dari mana? Oh itu, dulu kakak gue kerja di sini. Tapi sekarang dia sudah pindah ke Maharajasa. Maharajasa? Di mana tuh? Itu sedang dibangun. Pasti gede, gajinya juga oke. Oh iya? Ros, ada apa sih? Ada yang mau beli baju. Apaan ganggu gue aja. Ntar deh gue lagi ini. Ada yang mau beli baju itu. Mana, Ri? Ya udah pergi. Kamu sih ngobrol melulu. Ah, bodoh ah. Paling juga cuma lihat doang. Ada siapa? Gak ada siapa-siapa. Oh iya, terus Nama kamu siapa? Emang bapak siapa? Nanti habis makan siang, tolong kamu datang ke ruangan saya. Kalau kamu nggak tahu, kamu tanya ke Pak Satpam di mana ruangannya Pak Renaud, ya? Kamu tolong kasih tahu dia. Iya, Pak. Goblok lu, masa lu kenal dia? Emang siapa sih? Beberapa hari yang lalu saya terima laporan dari customer kita. Dan mereka ngajuin komplain sama kita. Karena mereka belanja di Shangri-La Plaza, mereka niat untuk membeli barang-barang dari kita. Tapi apa yang mereka dapat? Mereka cuma dicurigai sama para pramuniaga kita, dipelototin seperti seorang maling begitu. Belum lagi saya terima laporan kalau pramuniaga kita itu, kalau mereka berdiri di kantornya, itu cuma seperti orang yang diam-diam melotot begitu aja, tanpa kerja apa-apa. Kalau ada pengunjung datang ke kantor mereka, mereka diam. Dan giliran kalau pengunjung sudah pergi, mereka langsung beres-beresin barang. Seolah-olah mereka tuh overacting banget kalau mereka ngerapihin barang-barang yang ada di kantor itu. Sebel beli enggak ngeberantakin aja. Makanya nggak capek kalian ngeberantakin. Apa ini nggak salah? Maaf Pak, tapi dalam pendidikan para pramuniaga memang diajarkan untuk menjaga kerapian barang-barang yang dipajang. Iya, saya tahu. Tapi apa ngelakuin hal tersebut mesti di depan customer yang baru aja pergi? Iya. Coba deh sekarang Anda bayangkan ya. Gimana kalau begitu Anda pergi dari tempat ini, saya langsung membersihkan tempat duduk Anda dengan Kenlap. Bagaimana perasaan Anda? Itu baru salah satu contoh. Masih banyak lagi yang saya terima dari customer-customer. Mereka semua ngajuin komplain sama saya. Dan saya ngerasa kalau memang ada yang salah di Shangri-La Plaza ini. Yang pertama, itu proses rekrutmen tenaga kerja. Dan yang kedua, proses pelatihan tenaga kerja yang sangat asal-asalan. Maaf ya, saya mengganggu sebentar. Ini sebulan terakhir ini, rekrutmen tenaga baru gencar kita lakukan. Karena begitu banyak karyawan yang mengundurkan diri secara mendadak. Sampai saat ini kita sudah kehilangan lebih dari separuh tenaga pramuniaga. Lebih dari separuh. Sedangkan kita dalam waktu singkat sekali, kita harus menyediakan penggantinya. Tanpa ada persiapan yang berarti sebenarnya. Bagian SDM apalagi tidak bisa menyelenggarakan pelatihannya maksimal. Karena tuntutan kebutuhan yang sangat mendesak, ya tadi itu. Jadi saya rasa
sebaiknya kita membahas eksodus sebesar-besar ini. Kenapa bisa terjadi? Ya, menurut Pak Joni gimana? Kalau menurut saya ya, orang di belakang kekacauan ini adalah Roy. Roy? Roy Krishna. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia bajak semua tenaga kita yang berpotensial, bawa ke tempat dia yang baru. Dan dengan cara yang sambat sekali tidak etis. Dia memperoleh begitu tenaga yang baru yang udah jadi. Siap dipakai. Padahal mereka adalah hasil didikan kita. Hasil didikan Shangri-La Plaza. Pak Joni yakin gitu kalau yang ngelakuin semua ini tuh biang keladinya adalah Roy. Reinhard. Almarhum Mita Kasidi aja bisa dirayu sama dia. Apalagi orang-orang kecil macam Pramuniaga. Pak Joni tolong ya jangan sebut-sebut nama orang yang udah meninggal. Ya. Oke, sorry. Setiap bicara soal Roy, saya memang agak emosional. Cuma saya ingin kamu bisa bersikap lebih tegas menghadapi Roy. Bilang ke dia, dia telah diperalat menjadi calon tenaga kerja. Ya, rupanya kamu banyak cara ya untuk ngancurin orang. Siapa nih? Sedikit etis lah kalau mau bertindak sesuatu. Sebutin nama atau saya tutup teleponnya. Saya Reinhard Kasidi dari Shangri-La Plaza. Ada apa, Nol? Saya mesti ngakuin kehebatan kamu. Dalam hal apa? Dalam hal pembajakan tenaga kerja. Saya kehilangan separuh lebih tenaga kerja saya yang berpengalaman. Dan kamu bajak ke tempat kamu. Tunggu, Nol. Jangan salah paham. Saya sama sekali nggak pernah ngelakuin dengan sengaja untuk mengambil tenaga kerja dari Shangri-La Plaza untuk saya bawa kemari. Saya juga nggak ngerti mereka tahu dari mana saya kerja. Tapi orang-orang itu datang sendiri ke sini dan menyatakan kalau mereka udah keluar dari Shangri-La Plaza dan minta untuk saya menampung mereka. Gimana saya bisa buktiin omongan kamu? Hah? Ya emang sulit untuk saya buktiin. Tapi kalau emang nggak percaya, silahkanlah tanya sama mereka sendiri. Ah, percuma aja kan? Ya terserahlah. Tapi emang nyataannya begitu, Reynold. Saya memasang iklan di surat kabar. Para pelamar datang, dan dari sekian ribu pelamar, ya tentu aja saya memilih orang-orang yang sangat berpengalaman. Ya apa boleh buat, saya pilih orang-orang dari Shangri-La Plaza ya karena saya tahu persis mereka sangat berpengalaman. Berarti kamu ngaku kan kalau kamu tuh sengaja ngelakuin itu? Saya nggak merayu mereka waktu mereka masih bekerja, Reynold. Apapun omongan kamu, Roy, dan sepintar-pintar apapun kamu bersilat lidah, kenyataannya emang udah begitu kan? Asal kamu tahu, Roy, mereka mempekerjakan kamu bukan sebagai pakar manajemen. Tapi mereka mempekerjakan kamu nggak lebih dari seorang calo tenaga kerja. Mereka tahu persis kalau kamu tuh bisa mereka peralat untuk memboyong tenaga kerja Shangri-La Plaza ke sana. Dan nyatanya, dengan senang hati kamu mau-mau aja lagi bekerja sama mereka. Nggak habis pikir saya, Roy. Tapi ya, paling nggak saya bisa ngucapin selamat sama kamu ya. Selamat, sukses menjadi calo tenaga kerja. Mas, gimana kalau semua tenaga kerja di Shangri-La Plaza pindah ke tempat Roy? Nggak mungkin. Soalnya separuh dari karyawan baru masuk Shangri-La Plaza setelah si Roy keluar.
Jadi tidak ada keterikatan moral apapun dengan Roy. Gimana kalau mereka semua ikut-ikutan pindah? Gak mungkin lah. Mereka yang tidak kenal Roy pasti mikir 1000 kali sebelum mau keluar. Yang sudah jelas-jelas udah berikan nafkah yang tetap bagi mereka. Yang lebih penting adalah si Reinhold udah mulai panik. Dan dia harus tetap panik. Akan nanti berkembang menjadi putus asa. Jadi maksud Mas, kita beraksi pada saat yang paling kritis, begitu Mas? Ya, yang kita lakukan sekarang sebenarnya udah sebuah aksi ya. Cuma kita harus membuat si Reinhold lebih menjadi putus asa. Agar kita bisa masuk, kita memberikan pertolongan, dan sedikit demi sedikit kita ambil alih kepalanya dia. Bagaimana Roy? Besok pagi jadi pergi ke Bandung? Saya majuin malam ini, Pak. Mudah-mudahan pagi-pagi benar saya bisa ketemu Pak Mulyana. Loh, besok kan ada pesawat yang paling pagi. Saya mau bawa mobil sendiri, Pak. Apa tidak capek? Saya udah biasa. Atau barangkali ada yang dicari di Bandung selain Pak Mulyana? Ayo. Nggak ada, Pak. Ada juga nggak apa-apa. Bagaimana? Bapak udah mau pulang? Belum. Sebentar lagi. Saya masih ngerasa ada yang ngeganjel, Pak. Ganjel? Mesti dikeluarkan. Kalau tidak bisa meledak. Coba apa persoalannya? Bagaimana? Sebelumnya saya mohon maaf. Apa yang mendorong Bapak untuk memilih saya dalam pekerjaan ini? Roy. Seperti yang pernah saya katakan, saudara berpengalaman di pertokoan eksklusif macam Shangri-La Plaza. Kenapa saya mesti berpaling kepada orang lain? Karena saya bisa narik tenaga kerja ke Shangri-La Plaza untuk kerja di sini? Atau saya ditempatkan di posisi semacam calo tenaga kerja gitu? Tidak. Jangan berpikir begitu, Roy. Tapi kenapa tiba-tiba kamu berpikir seburuk itu? Ya, saya cuma mau tahu, Pak. Atau barangkali ada yang mengatakan kepadamu? Ya, bisa jadi. Siapa? Bukan masalah itu. Tapi yang paling penting saya mau dengar langsung dari Pak Franz. Roy, Anda mesti paham. Kerja di lingkungan seperti ini, banyak orang-orang yang ingin berbuat onar. Mereka tidak bosan-bosannya menyebarkan isu-isu. Kalau kita terpeleset, mereka tersenyum. Apalagi terperosok, mereka akan tertawa. Terima kasih, Pak. Maaf kalau saya salah menilai. Saya cuma nggak mau mengulangi kesalahan saya dalam proses penerimaan saya di Shangri-La Plaza. Itu aja. Proses bagaimana, Saudara Roy? Yang jelas, Anda mampu mengelola Shangri-La Plaza. Mampu apa nggak mampu itu masalah lain, Pak. Tapi Ibu Mita Kasidi memilih saya dengan motif yang sangat emosional. Dan saya baru tahu belakangan. Itu yang membuat saya malu, Pak. Emosional? Iya. Saya cuma mau diperalat, Pak. Dia sengaja memilih pemuda ingusan kayak saya ini untuk ngancurin harga diri suaminya yang serong. Saya cuma mau dihargain karena kemampuan saya, bukan karena yang lain. Udahlah. Saya mau orang menilai Roy sebagai Roy. Bukan karena Roy anak si B, keponakan si A. Ya, atau titipan si C. Halo. Selamat pagi. Om Franz. Apa kabar, Om? Baik. Roy gimana kabarnya, Om? Ya, kelihatannya dia tipe orang yang senang kemandirian. Dia bilang dia senang orang yang menghargai dia karena kemampuan pribadinya. Pasti dia tersinggung kalau tahu bahwa prestasinya itu diperoleh karena usaha orang lain. Sampai saat ini dia nggak tahu loh, Om. Saya yang merekomendasikan dia sama Om.
Saya ngerti. Makanya itu yang saya mau bilang. Jangan sampai dia tahu yang satu itu. Iyalah Om jangan bilang. Kesian Om, saya pun nggak akan cerita sama dia. Kerjanya gimana Om? Perfect. Bagus. Setiap tugas yang saya berikan kepadanya selalu diselesaikan dengan baik. Sekarang dia lagi saya suruh ke Bandung untuk menengok proyek yang lagi jalan di sana. Ke Bandung? Kapan berangkatnya Om? Tadi malam. Dia bilang mau bawa mobil sendiri. Kenapa? Om, dia pasti mampir ke rumah temennya, ke rumah Sarah. Saya khawatir Om. Dia pasti nanya pekerjaan Roy yang baru. Kamu pernah cerita pada Sarah? Pernah sih Om, tapi saya nggak bilang peranan saya di sini Om. Hai Sarah, apa kabar? Baik. Langsung dari Jakarta nih? Enggak, nyampainya sih kemarin malam. Saya perlu waktu sebelum ketemu kamu untuk siap-siap. Suami kamu di rumah? Suami? Emangnya saya kelihatan kayak ibu-ibu? Enggak. Sorry. Saya pikir waktu itu kamu ngomong benar-benar kalau... Udah deh Roy, nggak usah ngomongin yang udah lewat. Lagian saya kayaknya nggak mungkin deh ceritain satu persatu, karena kamu nggak bakal ngerti. Emang kayaknya kita lebih baik ngomongin ya soal masa depan, Sarah. Dan masa kini dong. Oke, kamu sekarang lain deh, Roy. Lain gimana? Ya, gaya kan mencerminkan isi. Tapi bukan berarti untuk saya. Kayaknya buat kamu iya deh. Emang dulu saya gimana? Nggak tahu, habis kamu jarang muncul sih dulu. Udahlah, jangan lagi ngomongin yang udah lewat. Oh iya. Terus gimana kamu betah kerja di tempat yang baru? Kerja tempat baru di mana? Pasti lebih enak ya daripada Shangri-La Plaza. Sarah, Ya, ada telepon buat kamu. tunggu Pak. Bentar ya, Ray. Halo. Sarah. Hey, Tante Henny, apa kabar? Roy ke situ ya? Loh, kok Tante tahu? Udah, nggak usah tanya Tante tahu dari mana. Yang penting kamu jangan cerita mengenai pekerjaan Roy yang baru. Emangnya kenapa, Tante? Soalnya kalau Roy tahu Tante yang masukin ke Rajasa, dia akan tersinggung. Aduh, tapi saya udah... Sudah apa? Kamu sudah cerita? Enggak sih, saya cuma nanya, kamu kerasan nggak sih kerja di tempat situ? Tante nggak mau tahu. Pokoknya yang penting Roy jangan sampai tahu Tante yang masukin dia. Aduh, Tante, saya mesti gimana dong? Loh, kok tanya Tante? Soal bersandiwara, kamu ahlinya. Sarah? Ada apa? Kehidupan ini selalu berganti, tak ada yang akan pernah abadi. Cinta kerinduan saat kepedihan, semuanya datang silih berganti. Semua datang silih dan berganti. Tak ada satu yang dapat menghindar. Semua kan ada.